Seorang gadis SMA bernama Yeondu selalu diganggu oleh cowok yang menyukainya lewat chat. Cowok tersebut merupakan teman SMP Yeondu dan Yeondu sama sekali tak menyukainya. Ia pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya yang bernama Yuna. Yuna lalu menyarankan agar Yeondu mengaku bahwa ia sudah punya pacar. Ia pun melakukannya, guys. Namun tak sampai di situ, guys. Yeondu juga mencari foto cowok tampan di internet dan mengunggah foto tersebut ke sosial medianya sebagai pertanda bahwa ia memang sudah punya pacar. 왜 답장 안 해? 미녀보기로 다 읽고 있지. 야, 이 새끼 설마. Esoknya di sekolah, Yeondu merasa bahwa banyak siswa yang memperhatikannya. Yuna langsung mendatangi Yeondu dan mengatakan bahwa ia telah memposting foto Yunho, seorang siswa populer dan berandalan alias preman sekolah. Tak lama, Yunho dan gengnya pun masuk ke kelas Yeondu untuk mencarinya. Di sini, Yeondu tak bisa mengelak. Yunho seolah tak terima dan memaksa agar Yeondu ikut keluar bersamanya dengan mengancam. 이제 좀 쉴 텐데. 그냥 나와. 이대로 학교생활 좀 치고 싶지 않으면. Untunglah guru masuk karena jam belajar telah dimulai. Guru sempat menanya apa yang terjadi, tapi Yeondu malah mengatakan bahwa Yunho mau meminjam buku catatannya. Selama jam pelajaran, Yeondu tak bisa berkonsentrasi, guys. Ia takut hal buruk akan menimpanya. Sejatinya, Yeondu tahu betapa Yunho dan gengnya sangat ditakuti di sekolah. Saat kelas selesai, Yeondu memberikan roti pada Yunho sebagai permintaan maaf karena telah menggunakan fotonya tanpa izin. Yeondu juga berjanji bahwa ia akan memberikan Yunho roti setiap hari. Yap, Yunho pun menyetujui hal tersebut. Salah seorang anggota geng Yunho coba menenangkan Yeondu. Cowok berkacamata ini adalah ketua kelas. Ia bernama Juho. Yeondu bingung kenapa cowok sebaik Juho mau berteman dan menjadi anggota gengnya Yunho. 누군가의 잣대로 인해 멋대로 일진이라 불리웠던. Di perjalanan pulang, Yeondu ditelepon oleh kakaknya yang meminta tolong agar Yeondu menjemput dompetnya yang tertinggal di bar. Setibanya di bar tersebut, Yeondu kaget melihat ada Juho tengah berkumpul dengan para preman. Yeondu yang tak ingin ketahuan oleh Juho langsung bergegas pergi. Esok paginya, Yeondu berangkat lebih awal dan melihat Juho sedang bersih-bersih di kelas. Yeondu jadi mikir kalau mungkin semalam ia salah lihat. Tidak mungkin itu adalah Juho. Namun mendadak Juho melepas kacamatanya dan bertanya apakah semalam Yeondu melihatnya. Yeondu tak bisa mengelak sebab ia tak pandai berbohong. Juho lalu melonggarkan dasinya dan memperlihatkan tato di dadanya. Ia lalu menjelaskan bahwa di bar kemarin ia tengah belajar membuat tato. 너, 나 봤지? Mereka lalu duduk bersebelahan. Juho menjelaskan bahwa ia punya cita-cita menjadi pembuat tato profesional. Tapi orang tuanya menentang hal tersebut. Alhasil orang tua Juho memberikannya syarat jika ingin hidup seperti yang diinginkannya, maka Juho harus lulus dengan nilai yang bagus. Karena itulah Juho menjadi ketua kelas dan sekolah dengan baik. Juho lalu mengingatkan Yeondu bahwa ini adalah rahasia. Yap, lalu mereka pun 이 bersalaman. 비밀 꼭 지켜줄게. 하나도 걱정 안 해도 돼. Esoknya, Yeondu telat bangun dan terlambat masuk sekolah, guys. Ia sangat takut mendapat hukuman. Yeondu lalu melihat Yunho yang berjalan dengan santainya. Ia tahu bahwa Yunho biasa masuk lewat pagar belakang sekolah dan minta tolong agar Yunho membawanya. Di pagar belakang, Yunho loncat duluan. Melihat Yeondu yang sama sekali tak bisa memanjat, Yunho seakan tak tega dan membantunya. Yeondu pun berhasil masuk. Ia berterima kasih dan meminta Yunho tos dengannya. Meski awalnya ragu, Yunho tetap melakukannya. 현우야, 우리 지각이야. 나도 시계 볼 줄 알거든. 가방 벗어. 나 돈 없어. 야, 사람 뭘로 보고? Ketika jam pelajaran dimulai, ternyata tas Yeondu tertinggal di pagar belakang tadi. Yunho yang menyadari hal tersebut langsung memberikan buku pelajarannya pada Yeondu dengan dalih agar Yeondu membuatkannya catatan dan ia akan pura-pura tidur. Akhirnya Yunho lalu dihukum dengan alasan tidak membawa buku. 빨리 와. 수업 끝나겠다. Kelas akhirnya selesai. Yeondu tak melihat Yunho di sana. Ia lalu bertanya pada Jisung di mana Yunho saat ini.
Jisung ini juga adalah anggota gengnya Yunho, tapi Jisung mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Yunho. Yeondu lalu meletakkan buku Yunho di mejanya. Juho datang dan ngobrol dengan Yeondu. Gadis lugu ini sedikit menggibahi Yunho yang sangat badung. Bahkan penampilannya tidak mencerminkan kalau Yunho adalah seorang pelajar. Yeondu meminta agar Juho tak menceritakan apa yang ia katakan, sebab ia takut pada Yunho. Tanpa mereka sadari guys, ternyata Yunho melihat mereka dari jendela sambil memegang tas Yeondu. Ryusol juga berada di sana dan melihat apa yang Yunho lihat. 사실 무섭다기보단 우리랑 좀 달라서 어려워. 다가가기가. Yeondu jadi makin dekat dengan Juho. Pagi itu mereka sedikit ngobrol. Ryusol tak suka dengan kedekatan mereka. Dan benar saja, seisi kelas kaget melihat Yunho mengecat rambutnya jadi hitam. Ia bahkan lebih rapi dari biasanya. Yunho menghampiri Yeondu dan memberikan tasnya. Ryusol menyusul Yunho dan memberitahu ada rumor kalau Yeondu pacaran dengan Juho. Yunho langsung menepis berita itu dengan sedikit kesalnya. 대박! 지호는 머리 했어? Pada jam olahraga, Yunho tak ingin mengoper bola pada Juho, meski Juho punya kesempatan yang bagus untuk mencetak gol. Jam olahraga pun berakhir. Yeondu mengembalikan barang Juho yang dititipkan padanya dan menawarinya minum. Yunho tahu-tahu datang dan merebutnya guys. Ia bahkan meminumnya sampai habis. Juho menanyakan mengapa Yunho jadi aneh padanya. Apakah ada masalah? Terjadi sedikit ketegangan di sini guys. 잘해? 뭐? 언제부터 저렇게 친했다고? Scene berlanjut. Yeondu dan Yuna belajar hingga malam. Begitu Yuna pergi untuk membeli makanan, datanglah Ryusol yang menyindir kedekatan Yeondu dengan Juho dan Yunho. Sebagai anggota geng Yunho, ia tak menyukai hal itu. Mereka lalu berdebat. Ryusol kemudian pergi. Ia berpapasan dengan Yuna. Yeondu lalu curhat dengan Yuna akan apa yang terjadi. Sebenarnya ia hanya ingin berteman dengan geng Yunho karena mereka teman sekelas. Meski geng Yunho ditakuti, tapi mereka tidak pernah memeras. Di sini Yuna sedikit menasihati temannya tersebut. Lalu mereka pun berpisah. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Yeondu dihampiri seorang cowok tampan. Ia adalah cowok yang selalu mengganggu Yeondu lewat chat. Oke guys, bersambung.